Saudara, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik, mulai dari pesta pernikahan hingga panggung hiburan rakyat. Speaker dengan suara menggelegar dan memutar lagu-lagu populer menjadi keunikan pertunjukan sound horeg, di mana bagi penggemarnya, ora horeg, ora asik. Tapi di balik gemuruhnya, kontroversi juga mengiringi setiap dentuman sound horeg. Sang hiburan kebanggaan warga Jawa Timur itu kini diguncang dengan fatwa haram oleh MUI Jawa Timur. Akankah fatwa ini meredam getaran dari sound horeg? Inilah saudara salah satu daya tarik sound horeg di Lumajang, Jawa Timur. Pancaran lampu warna-warni ditambah suara dari sound horeg membuat warga berbondong-bondong mendatanginya. Meski hanya cek sound dan bukan sedang pentas, daya tarik sound horeg mengundang decak kagum masyarakat yang melihatnya. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Desa Candiputro Lumajang tak terhindarkan. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, pawai sound horeg di Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang juga diwarnai kericuhan. Insiden berawal saat seorang warga meminta pawai sound horeg mematikan suaranya lantaran anaknya sedang sakit. Warga yang sempat mendorong salah satu peserta pawai membuat peserta pawai lainnya tersulut emosi dan mengeroyoknya. Kedua belah pihak kemudian dimediasi oleh Polresta Malang Kota dan berakhir damai. Saudara, sound sistem raksasa itu jatuh menimpa anak-anak yang sedang mengikuti arak-arakan di Desa Sumberanyar, Bondowoso, Jawa Timur. Di mana saudara, sound system setinggi 5 meter itu tersangkut ranting pohon dan jatuh menimpa 2 orang yang berada di belakangnya. Kedua korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Jambesari Bondowoso karena mengalami sejumlah luka di tubuh mereka. Di Pati, Jawa Tengah, seorang peserta sound horeg yang berada di atas truk tersangkut kabel listrik dan terjatuh. Insiden itu terjadi saat acara karnaval dalam rangka sedekah bumi di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuh Seti. Kejadian itu sempat menimbulkan kepanikan warga yang melihatnya. Sementara peserta yang terjatuh mengalami luka ringan. Masih di Pati, Jawa Tengah, saudara, dentuman keras dari sound horeg merusak rumah warga. Atap rumah warga ambruk dan hancur digempur suara dari karnaval sound horeg yang digelar tepat di depan rumah warga tersebut. Namun ajaib, pemilik rumah bukannya marah, malah meminta volume dari sound horeg tetap dinaikkan. Sang pemilik rumah bahkan menolak biaya pengganti rumahnya yang rusak. Saudara, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan sound horeg. MUI Jawa Timur menilai sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat, membahayakan kesehatan, dan lebih banyak mudorotnya atau dampak negatifnya. MUI memandang penggunaan teknologi audio bisa bernilai positif jika digunakan secara tepat dan tidak bertentangan dengan norma agama.
MUI pun meminta Pemprov Jawa Timur menyusun regulasi penggunaan alat pengeras suara termasuk perizinan dan sanksi. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Sementara Saudara, Pemprov Jawa Timur memperbolehkan penggunaan sistem pengeras suara, baik berlabel sound horeg maupun bukan sound horeg, asalkan mematuhi aturan. Mulai dari aturan keamanan di jalan, batas desibel dalam penggunaan pengeras suara, hingga norma agama. Di samping itu, Pemprov Jawa Timur akan mengkaji fatwa haram MUI Jawa Timur yang sejalan dengan keresahan masyarakat terkait sound horeg. Jadi fatwa itu keluar juga sudah mempertimbangkan bagaimana ini nanti akan diterapkan. Mana yang areanya sifatnya norma, mana yang area sifatnya regulasi. Itu sudah ditetapkan dengan sangat seksama oleh MUI Jawa Timur. Dan kita sudah cukup jauh lah ini progresnya lah untuk kemudian bisa segera menerapkan dan mengantisipasi masa-masa sound ini akan kemungkinan besar banyak digunakan masyarakat, sound system. Sekali lagi artinya kembali lagi sound system harus mematuhi. Oke. Ya. Itu diklasifikasikan horeg atau tidak, kembali lagi pokoknya semua sound system mau yang aku bukan horeg itu juga bisa melanggar. Gitu. Betul. Jadi semua berlaku semua. Namun Saudara, berbeda dengan sikap MUI Jawa Timur. MUI Kabupaten Lumajang justru lebih lunak. MUI Lumajang menjelaskan fatwa MUI Jawa Timur hanya mengimbau agar pemerintah daerah menyikapinya secara proporsional. Untuk itu, kegiatan warga yang melibatkan sound horeg diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Memang ada untuk kegiatan sound horeg. Ya boleh, tidak ada larangan untuk sound horeg. Tentu sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum, kira-kira begitulah. Saudara, mendekati bulan Agustus sudah banyak permohonan perizinan untuk karnaval yang menggunakan sound horeg. Seperti di Polres Lumajang, Jawa Timur yang banyak menerima pengajuan izin atau surat izin. Polisi pun menegaskan akan memberikan izin dengan sejumlah aturan seperti pembatasan desibel suara dan durasi kegiatan, tidak mengganggu keamanan, tidak merusak moral ataupun berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Melaksanakan sound horeg itu muncul. Namun dari Polres Lumajang tetap melakukan penelitian terhadap rencana kegiatannya, berdampak seperti apa. Nah, apabila memang berdampaknya cukup besar, impact-nya dari segi aspek lokasi, jarak pelaksanaan, kemudian pergerakannya itu menimbulkan kerusakan, kita akan lakukan peneguran dan izin tidak kita berikan. Saudara, fenomena sound horeg masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dinilai masih kurang merinci secara teknis fatwa tersebut. Sehingga masyarakat ada yang setuju dengan fatwa tersebut dan ada pula yang tidak setuju. Tiap ada karnaval itu kan masyarakat menabung, dari selesai karnaval kita udah nabung lagi untuk karnaval yang setelahnya berikutnya. Kenapa itu? Memang senang masyarakat ya. Biarpun banyak kaca pecah, genteng melorot, ya tetap mereka senang. Termasuk sampean juga senang? Iya, saya juga senang. Saya pribadi ya, saya kurang setuju mengenai sound horeg itu karena sangat mengganggu. Yang pertama mengganggu kebisingan, terus yang kedua bisa horegnya itu frekuensi yang terlalu tinggi bisa merusak rumah, kayak kacanya pecah atau mungkin bisa gentengnya jatuh seperti itu. Terus kan
bisa mengganggu telinga, kebisingan frekuensi yang tinggi kan bisa merusak pendengaran juga. Saudara, bagaimanapun juga, sound horeg adalah hiburan masyarakat. Pentas sistem audio rakitan dengan dentuman suara keras itu muncul di berbagai acara rakyat, mulai dari pawai desa hingga pesta warga. Namun, perlu ada regulasi agar pentas sound horeg ditampilkan di waktu dan tempat yang tepat sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.